kita cuma berdua yang terlihat di screen. Nah, udah saya udah klik, Ya. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang saya hormati,
para peserta yang luar biasa, para peminat kecantikan dan kesehatan kulit dari berbagai daerah yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara daring di webinar kita hari ini. Selamat datang di acara webinar kita yang diadakan oleh 3M Mande Minang Mancanegara yang berjudul Cara Cerdas Mendapatkan Kulit Sehat Bersama Pakar. Saya sangat mengapresiasi antusiasme Bapak Ibu. Di sini yang hadir bukan hanya ibu-ibu ya, walaupun topik kita mengenai kesehatan kulit. Di sini juga ada bapak-bapak serta saudara-saudari sekalian yang telah bergabung dalam acara penuh manfaat ini. Melalui webinar ini kita akan memperoleh ilmu berharga dari narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman tentunya, yang langsung membidangi dermatologi estetika dan perawatan kulit sehat. Seperti yang sudah kita ketahui di flyer yang sudah kami edarkan, narasumber kita adalah, ini saya izin menyampaikan nama beliau dengan gelarnya yang sangat panjang. Mungkin mohon maaf jika ada salah penyebutan ya, Prof. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Satya Widya Yeni, SPDVI, Subs DKE, MAG, FINSDV, FAADV. Nanti mungkin kita bisa bertanya langsung ya dengan Profesor, ini ilmunya tentang apa aja. Pastinya nanti akan disampaikan langsung melalui materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, untuk memulai acara ini tentunya kita tidak lupa kita meminta berkahnya terlebih dahulu, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Marilah kita membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selanjutnya untuk memulai acara ini tentunya tidak afdol ya, belum afdol kalau ketua dari 3M sendiri yang senantiasa selalu hadir dan selalu menginisiasi kebersamaan kita, yaitu Ketua 3M Mande Nurbaini Mekoski. Beliau ini jauh ya dari Jakarta, saya berada di Jakarta, sementara beliau ada di Amerika Serikat. Jadi tentunya supaya acara ini lebih afdol, kita persilakan kepada Mande Ben, panggilan akrabnya, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita. Terima kasih. Silakan Mande Ben. Terima kasih Mande Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu ya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah juga atas kebersamaan kita ini. Semoga segala yang kita lakukan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar kita luruskan niat kita melakukan ini ada lillahi taala. Topik kita ini juga itu berdasarkan Al-Quran juga ya itu. Kemudian sekali lagi ucapan selamat datang bersama kita, baik yang ada di Zoom ini ataupun melalui radio ya, sponsor kita yang selalu setia mendampingi program-program kita. Kemudian tentang 3M kita mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya, Mandeh Minang Mancanegara, yaitu Mandeh-Mandeh Minang yang berada di mancanegara, tetapi juga yang berada berkolaborasi dengan Mandeh-Mandeh Minang di tanah air, di ranah Minang especially. Oke, program kita ini memang sehubungan dengan bundo-bundo kita ya gitu, tapi sebagaimana kalau kita melihat topik kita ini, pasti pikiran kita itu selalu ada hubungannya dengan kecantikan begitu ya. Nah, kita juga disuruh cantik oleh Prophet Muhammad SAW ya, tetapi dengan caranya. Walaupun kita Muslim, berpakaian Muslim tidak berarti kita harus berkudung begitu, tidak boleh berdandan, tetapi ada tempat-tempatnya. Jadi dengan demikian,
semoga pelajaran yang diwejangkan oleh Dr. Widya ini ya memberi manfaat kepada kita. Kulit sehat, kesehatan itu adalah nomor satu begitu ya. Kalau kulit kita sehat, kalau kita sehat, segala badan kita, tubuh kita juga jadi sehat. Kita wajah kita itu berseri, itu muncul alami. Kalau dari dalam tubuh kita itu enak, bahagia, itu tercermin kepada wajah kita sendiri, attitude kita sendiri, cara kita bicara dan segalanya, insya Allah. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita itu sangat menghargai Dr. Widya, Profesor Widya, dermatologis kita. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya kepada kita semua. Semoga dapat berkahnya lagi kepada kita semua, dan barangkali kita dengar saja ya wejangan dari Profesor Widya, insya Allah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeben atas sambutannya dan sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Baiklah, di sini sudah hadir 34 orang ya. Alhamdulillah Mandeben hari ini lumayan ramai ya webinar kita. Mungkin karena topiknya juga cukup menarik dan akhir-akhir ini memang banyak sekali viral ya di sosial media mengenai informasi tentang skincare ya khususnya. Mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini juga mengikuti. Ada sampai terpidana gitu ya info-info tentang skincare. Kita nggak tahu ada apa di balik itu semua. Mungkin nanti Ibu Prof akan menjelaskan dengan lebih detail supaya kita bisa mendapatkan ilmunya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan bacakan sedikit CV dari profesor kita yang hadir pada malam hari ini. Beliau menempuh S1 kedokteran dari Fakultas Kedokteran UNAN, kemudian mendapatkan spesialis pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin dari FKUI RSCM, kemudian konsultan dermatologi kosmetik dan estetika, kemudian S3 pasca sarjana ilmu biomedik di FK UNAN. Kemudian S2-nya ilmu Al-Quran dan Tafsir pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian ada S3 lagi hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Masya Allah ya. S3-nya ada 2 ya Prof ya. Kemudian beliau selain juga sebagai akademisi juga adalah entrepreneur. Beliau adalah owner klinik Gria Satya Estetika, kemudian juga owner coffee shop Kopi Kita Alahan Panjang. Nah, kemudian jabatan beliau saya akan bacakan beberapa, mohon izin Prof. Beliau juga adalah Kepala Departemen dan Ketua KSM Dermatologi, Venereologi, dan Estetika FK UNAN RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kemudian Kepala Divisi Dermatologi Kosmetik dan Estetika FK UNAN RSUP M. Jamil Padang, Koordinator Program Studi Dermatologi dan Venereologi FK UNAN RSUP Dr. M. Jamil Padang. Nah, itu beberapa jabatan yang pernah diemban oleh profesor kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Mande Widya. Di sini kita di 3M bahasa panggilannya menggunakan Mande ya Bapak Ibu, mungkin ada yang di luar 3M. Kami persilakan kepada Mande Widya untuk menyampaikan materinya pada hari ini terkait beauty in relation to skincare and healthy skin. Kami persilakan kepada Ibu Prof. Ya, terima kasih Manda Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu.
Sudah terlihat, Mendeka? Ya, sudah Prof. Sudah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mande Minang Mancanegara atas kesempatan yang diberikan, dan saya menyampaikan salam hormat kepada Ketua 3M, Mande Ben, juga mande-mande yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya bagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan pada malam ini juga untuk hadir sekalian, mudah-mudahan nanti mereka pun bisa bergabung dengan Mande Minang Mancanegara ini. Baik, adapun topik yang diberikan hasil diskusi kita ya, Mande Ben dan Mande Eka, dengan judul Beauty in Relation to Skincare and Healthy Skin. CV tadi saya sudah disampaikan oleh Mande Eka, dan materi yang akan saya sampaikan kira-kira topik-topiknya berikut ini. Nah, sekarang kita, karena tadi Mande Ben sudah banyak bicara kecantikan, nah kita ingin tahu kecantikan itu apa sih gitu ya. Ya, kecantikan itu adalah suatu keseimbangan di mana sebenarnya kecantikan sejati itu tidak bisa dari penampilan luar atau produk apa yang digunakan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mande Ben bahwa kecantikan itu adalah suatu kecantikan yang holistik ya. Jadi kombinasi dari kulit yang sehat, karena memang kulit yang pertama kali terlihat, dan itu harus kita rawat baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian kecantikan itu juga ditentukan oleh pikiran yang tenang, sehingga manajemen stres dan kesehatan mental akan sangat mempengaruhi kecantikan kita. Selanjutnya tubuh yang segar, karena kulit itu sangat ditentukan juga oleh kebugaran dari tubuh kita. Saat tubuh kita lelah, kita capek, nah kulit juga tidak akan terlihat bagus gitu. Nah, tubuh yang bugar ini tentu banyak hal yang mempengaruhi. Makanan kita sehari-hari, nutrisi yang masuk ke tubuh kita, kemudian cairan, hidrasinya, dan istirahat. Apakah kita sudah cukup istirahat pada hari itu? Sehingga keseimbangan dari ketiga faktor tadi, kulit, pikiran, dan tubuh, itulah yang akan menghasilkan dan akan memancarkan kecantikan yang otentik. Kesehatan pada kulit itu sebenarnya merupakan suatu investasi yang sangat penting bagi kita semua. Karena kulit itu sebenarnya merupakan organ terbesar pada tubuh manusia, karena kulit itu yang meliputi seluruh tubuh manusia. Dan fungsi utamanya ini sangat-sangat penting, karena kulit merupakan garis pertahanan pertama yang akan melindungi tubuh kita dari berbagai pengaruh lingkungan. Kulit kita yang sangat luas ini, jika dia tidak utuh, jika dia ada terluka atau terbuka sedikit, maka dia akan menjadi tempat masuknya berbagai bahan, berbagai kontaminan atau bakteri yang akan mengganggu kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi kulit yang sehat itu tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika atau kecantikan, tetapi kulit yang sehat itu adalah dasar dari penampilan yang optimal dan tentunya akan menjadi sumber utama rasa percaya diri seseorang. Tahap awal kita harus mengenal dulu jenis-jenis kulit, karena sebenarnya kulit manusia itu tidak sama. Berdasarkan jenis kulit, ada kulit yang normal, ya ini beruntung sekali kalau seseorang mempunyai kulit yang normal. Yang mana cirinya biasanya pori-porinya kecil, kulitnya halus, dan jarang sekali bermasalah. Kemudian yang kedua, kulit yang berminyak. Ya, nah pada kulit yang berminyak ini, kalau kita lihat tuh kulitnya yang mengkilap. Dan pori-pori daripada orang yang kulit berminyak biasanya besar. Nah, yang tidak enaknya pada kulit berminyak itu biasanya rentan untuk timbul komedo dan berjerawat.
Tapi tentu tidak kekurangan saja, ada keuntungan juga. Jika orang kulitnya tipikal berminyak, maka biasanya lebih awet muda karena sulit untuk lebih sulit untuk terjadinya kerutan ya, tidak sama dengan tipe kulit kering. Karena kulit kering ini biasanya lebih mudah terlihat kusam, kemudian kulitnya bersisik dan sangat rentan untuk timbulnya kerutan-kerutan halus. Tetapi kebanyakan daripada kulit kita itu adalah kulit kombinasi, di mana pada T-zone, yaitu pada dahi, pada hidung, pada dagu, itu biasanya kulitnya itu lebih berminyak. Sedangkan area yang lain di area pipi itu biasanya normal atau kering. Nah, jadi kita semua bisa mendeteksi ini kulit kita masuk yang normal, berminyak, kering, atau itu suatu tipe kulit yang kombinasi. Selain itu kulit juga dibagi berdasarkan namanya Fitzpatrick, skala Fitzpatrick, di mana ada kulit tipe 1 ya, yang warnanya lebih putih gitu. Kemudian tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 dan tipe 6. Nah, orang Indonesia biasanya tipe kulitnya ya 4-5 atau 3-4 gitu ya. Jadi ada berbagai tipe kulit, tetapi di daerah yang arah-arah ke timur ya itu biasanya ada tipe 5 juga ya. Sementara Indonesia itu kan etnisnya juga beragam gitu ya. Jadi banyak sekali tipe kulit yang ada. Nah, dalam keseharian untuk menjaga kulit kita menjadi sehat, biasanya kita menggunakan berbagai skincare. Nah, skincare ini ada yang skincare dasar yang sebenarnya harus kita lakukan pada kulit kita. Yang pertama yaitu skincare yang gunanya untuk membersihkan, kemudian untuk perawatan dan untuk perlindungan. Skincare untuk pembersihan, perannya itu adalah untuk mengangkat kotoran, mengangkat minyak, dan tentunya jika menggunakan make up, ini gunanya mengangkat sisa-sisa dari make up yang kita pakai. Nah, ini sangat penting karena kulit yang bersih itu adalah dasar untuk kita memiliki kulit yang sehat. Setelah kulit dibersihkan, diperlukan perawatan lagi ya, skincare untuk perawatan. Nah, di sini produk-produk yang digunakan biasanya mengandung berbagai bahan aktif yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Masalah kulit bisa itu kulit kusam, atau kulitnya berjerawat, atau kulitnya ada flek. Nah, ini kita gunakan skincare yang ada unsur zat aktifnya. Selain itu kita juga harus menggunakan skincare untuk melindungi atau proteksi. Nah, karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa kulit kita itu gunanya untuk barrier atau pelindung dari tubuh kita, tentu harus sangat dijaga supaya kulit itu tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, kerusakan yang paling banyak penyebabnya terutama itu adalah paparan dari sinar matahari. Ini adalah penyebab utama terjadinya penuaan kulit, kemudian juga penyebab utama terjadinya dari kanker kulit. Nah, skincare ini kita harus pahami dulu apa skincare atau sehari-hari disebut dengan kosmetik. Ya, jadi dari peraturan Kepala BPOM nomor ini nomornya ada tahun 2011 dikatakan bahwa kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi kosmetik itu bisa digunakan untuk rambut, untuk kuku, untuk bibir, organ genital bagian luar, atau gigi. Nah, fungsinya untuk apa? Terutama kosmetik ini adalah untuk membersihkan. Kemudian yang kedua mewangikan, yang ketiga untuk mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi kita harus pahami dulu apa itu kosmetik. Nah, definisi inilah sebagai patokan yang dimaksud dengan kosmetik. Kosmetika ini berasal dari kata kosmein, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya berhias.
Ini dikenal 3.500 tahun sebelum Masehi di Mesir. Nah, bahan-bahan yang digunakan dulu itu berupa tanaman, ya, dari bahan alam. Bisa dari berbagai tanaman, dari hewan juga ada digunakan, batu bara aja juga jadi bahan kosmetik, dari api, air, embun, berbagai macam. Bahkan sinar matahari, ya, itu juga digunakan, dan balsem juga. Nah, di Mesir itu yang terkenal untuk ikonnya kecantikan itu Cleopatra. Nah, beliau menggunakan susu untuk mandi dan juga untuk spa. Saat ini pun ya susu ini masih digunakan untuk perawatan kecantikan. Sedangkan di Indonesia untuk ikon-ikon kecantikan ini antara lain Tuken Dedes ya, kemudian Dewi Ratih, Rara Jonggrang. Nah, yang banyak digunakan di Indonesia dan sampai saat ini pun masih digunakan yaitu berasal dari umbi-umbian, antara lain ya kunyit, jahe gitu ya. Kemudian beras dan berbagai bunga yang digunakan untuk blulur. Dan saat ini pun untuk spa bahan-bahan ini masih kita gunakan. Nah, apa saja jenis kosmetik? Nah, yang lagi tren saat ini mungkin ya pada anak-anak muda ya, termasuk pelajar, kita perhatikan akhir-akhir ini SMP, SMA, mahasiswa, mereka sangat ingin putih, sehingga bahan-bahan pemutih ini sangat laris. Dan sebenarnya pemahaman bahwa kulit cantik itu adalah kulit putih, itu sebenarnya kan tidak benar ya. Sebenarnya yang bagus itu kulit cantik itu adalah kulit sehat, bukan kulit yang putih. Kemudian juga bahan-bahan anti penuaan, ini juga semakin laris saat ini. Dan bahan lainnya itu bahan perwarna. Nah, sebenarnya bahan pewarna kita juga menganjurkan tidak banyak memakai bahan pewarna, tetapi ini menjadi daya tarik bagi konsumen bahwa kosmetika yang berwarna itu jadi lebih menarik. Kemudian juga bahan-bahan perawatan kulit lainnya, kemudian penumbuh rambut, kemudian juga bahan pelembab. Secara umum, Permenkes ini membagi penggolongan kosmetik. Ada preparat untuk bayi, ya karena mulai dari lahir biasanya sudah digunakan kosmetik. Baru lahir sudah pakai sabun mandi, sudah pakai minyak, sudah pakai bedak. Kemudian pada orang dewasa ya ada preparat untuk mandi, kemudian mata, wangi-wangian, untuk rambut. Rambut itu ya bisa untuk hairdo, antara lain hairspray, hair foam, kemudian pomade gitu ya, kemudian juga perwarna rambut. Kemudian kosmetika untuk make up, nah itu bedak, lipstick, itu sangat banyak. Kemudian juga kebersihan badan, dan yang penting juga itu preparat untuk perlindungan seperti sunscreen ya dan foundation. Secara umum sebenarnya kosmetik ini sudah ada pembagiannya. Ada yang dimasukkan sebagai kosmetika pemeliharaan dan perawatan, ini terdiri dari pembersih, ini yang wajib digunakan, kemudian pelembab, pelindung, dan penipis. Karena kulit kita ini dia berganti terus. Sekali 28 hari normalnya kulit itu berganti. Tetapi dengan bertambahnya usia, biasanya pergantian itu sudah semakin melambat, sehingga diperlukan adanya kosmetika penipis. Kemudian setelah kulitnya bersih, perawatannya sudah bagus, diperlukan kosmetika rias atau dekoratif. Karena ini sangat bisa membantu mengubah penampilan. Nah, yang digunakan itu bisa rias wajah, bisa berupa foundation, blush on, eyeshadow, kemudian pensil alis, kemudian sedangkan untuk rambut ya seperti tadi hairspray, bisa gel untuk rambut, dan berbagai macam kosmetika rambut yang tersedia. Kosmetika rias untuk bibir, sekarang juga ada lip tint, juga ada lip gloss, ini paling laris nih sekarang ini sama anak-anak remaja. Kemudian kosmetika rias mata. Sedangkan jika untuk menghilangkan bau badan, ini parfum dan pewangi. Ini sama juga udah berubah. Kebutuhan akan deodoran dan antiperspiran saat ini semakin banyak. Kemudian aftershave lotion, perfume, dan eau toilet. Nah, ini anak-anak SD, SMP ini sudah jadi kebutuhan. Kalau orang-orang dulu mungkin sudah bekerja ya baru butuh parfum, tapi sekarang anak SD, anak SMP kebutuhan mereka akan parfum pun sudah mulai tinggi. Apa saja bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik?
Nah, kosmetik selain zat aktif itu juga akan mengandung bahan pengawet supaya kosmetik itu bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Kemudian juga ada bahan pewangi supaya kosmetik itu tidak berbau tengik, maka biasanya ditambahkan bahan pewangi. Dan untuk penambah daya tarik biasanya ditambahkan bahan pewarna, kemudian juga bahan tabir surya. Walaupun sebenarnya tabir surya jika bercampur dalam kosmetik sebenarnya potensinya kurang ya. Jadi sebenarnya tabir surya itu kalau bisa dia tunggal, tidak bercampur dengan kosmetika yang lain. Apa saja langkah-langkah yang penting dilakukan dalam perawatan kulit? Sebagaimana yang disampaikan tadi, yang utama sekali adalah pembersihan kulit. Jadi secapek-capeknya kita, ya selelah-lelahnya kita, pembersihan kulit di malam hari itu sangat penting. Dan disarankan menggunakan double cleansing, terutama bagi orang-orang yang menggunakan make up atau bedak, gitu ya. Jadi yang pertama bisa nih micellar water juga laris ini, kemudian cleansing oil atau balm untuk mengangkat make up. Kemudian bisa menggunakan facial wash ya untuk membersihkan sisa kotoran. Jadi kita menggunakan double sehingga betul-betul diyakini bahwa kulit wajah ini sudah bersih. Dan harus dipastikan bahwa pembersih yang digunakan itu harus lembut dan tidak merusak skin barrier. Kemudian setelah kulit bersih perlu dilakukan perawatan. Nah, untuk mengangkat sel-sel kulit mati seperti disampaikan tadi bahwa bisa dengan bertambah usia, bahwa pergantian kulit itu bisa sekali 35 hari, sekali 40 hari, maka perlu dipakai eksfoliasi. Ini akan menyebabkan kulit menjadi cerah, kemudian juga pori-pori yang tersumbat juga bisa diangkat sehingga mencegah terjadinya jerawat. Dan kemudian jika kita memberikan nutrisi pada kulit, maka penyerapan dari produk itu juga bagus. Kemudian setelah mencuci wajah, seorang juga perlu menggunakan penyegar ya, atau kita sebut juga dengan toners, karena ini akan sangat membantu untuk mengembalikan hidrasi kulit dan mengembalikan pH kulit ke kondisi normal. Mana kondisi pH kita harapkan tentu jangan sampai menjadi basah, juga jangan terlalu asam. Perawatan yang bisa ditambahkan lagi ini juga banyak digunakan saat ini yaitu penggunaan serum, di mana serum ini sebenarnya jika kita memberikan bahan aktif dalam bentuk serum itu biasanya penyerapan juga akan lebih bagus dan biasanya ini digunakan untuk kelainan-kelainan kulit terutama pada aging karena serum ini dapat melembabkan kulit, kemudian juga dapat mencerahkan kulit jika di dalamnya ada kandungan vitamin C dan yang sedang tren juga itu niacinamide ya. Sedangkan untuk serum anti-aging bisa digunakan retinol atau peptide dan sedangkan untuk melembabkan kulit kita cari serum yang ada kandungan hyaluronic acid. Kemudian penggunaan pelembab. Apakah kita wajib memakai pelembab? Ya. Kita harus menggunakan pelembab karena ini perlu bagi semua jenis kulit. Karena dengan pelembab inilah maka hidrasi atau kadar air di dalam kulit dapat dijaga, kemudian juga skin barrier kulit akan diperkuat dan akan diperbaiki. Sehingga kalau kita pegang kulit ini, yang kulit yang terhidrasi dengan baik, maka kulit itu akan terasa halus dan kenyal. Cuman pelembab ini bermacam-macam, ada yang dalam bentuk krim, ada yang dalam bentuk gel. Nah ini kita cocokkan saja bahwa orang dengan kulit berminyak dan orang dengan kulit berjerawat, apakah harus pakai pelembab? Ya harus pakai pelembab, tetapi kita gunakan yang bentuk sediaannya gel. Sedangkan pada yang kulit kering itu kita berikan dalam bentuk krim. Dan yang sangat penting juga adalah penggunaan sunscreen. Sunscreen ini sangat perlu kita lakukan bukan hanya sebagai anti-aging, sebenarnya yang utama sekali adalah sebagai anti-cancer.
Dan ini sedini mungkin sebaiknya sudah digunakan karena dia berperan untuk proteksi baik itu UVA maupun UVB, yang mana 80% ya, memang sebagian besar penyebab penuaan kulit itu adalah sinar ultraviolet. Dan disarankan untuk sunscreen yang gunakan yaitu SPF 30, dan saat ini juga lagi tren kita tidak hanya memperhatikan SPF-nya saja, tetapi juga menggunakan PA+++ ya, atau 3+, sehingga disarankan penggunaan sunscreen itu yang broad spectrum. Nah, ini kita gunakan setiap hari baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan sangat disarankan kita harus reapply setiap 2-3 jam jika kita beraktivitas di luar rumah. Namun, meskipun kosmetika itu sangat penting dan sangat kita butuhkan, baik itu untuk peremajaan maupun mengatasi masalah kulit, tetapi tidak boleh kita sembarangan dalam memilih kosmetik. Akhir-akhir ini sangat sering ya di berbagai media itu bahan-bahan berbahaya yang ada dalam kosmetika. Yang terbanyak itu merkuri. Dan merkuri ini sebenarnya ya tidak boleh digunakan dalam kosmetik, tetapi masih sangat banyak kita temukan. Ini terutama yang kita miris kalau kosmetika itu dibeli di sembarang tempat, apakah nggak harus online, yang offline juga banyak. Kita sering melakukan itu ya, penelitian dari bahan-bahan apa yang terkandung, ternyata setelah didetek memang ada merkurinya. Nah, dan di pasar ilegal itu sangat banyak kosmetik-kosmetik yang ditemukan mengandung merkuri, karena baru dipakai beberapa hari itu biasanya kulitnya sudah putih, sudah kinclong gitu, sehingga konsumen sangat suka. Apa dampaknya jika kita menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri? Yang pertama bisa terjadi iritasi atau alergi pada kulit, di mana bisa menimbulkan rasa panas, perih, dan efeknya itu kulit akan menjadi keras dan kencang. Kulit juga bisa menjadi kering berminyak, gatal, dan timbul berbagai masalah kulit. Dan akhirnya nanti kulit menjadi kering dan akan terkelupas. Bagaimana kita mengetahui bahwa kosmetik itu mengandung merkuri? Nah, kita harus tahu ciri-ciri fisiknya bahwa merkuri itu biasanya mengkilap, ya, pearly. Kemudian baunya lebih menyengat, dan tentu saja ini tidak akan keluar izin edar BPOM-nya karena memang tidak diizinkan untuk digunakan untuk kosmetik. Dan untuk kita mengetahui kandungan merkurinya tentu akan sangat bagus kalau dilakukan uji laboratorium. Kemudian bahan kedua yang juga banyak digunakan, dan sebenarnya ini kalau dengan resep dokter diizinkan untuk memakai. Kenapa boleh? Kenapa kalau masyarakat menggunakan tidak boleh? Karena dokter pun menggunakannya tentu ada dalam aturan dan dalam pengawasan. Yang mana hidrokinon ini juga sangat banyak dan sangat bagus digunakan untuk mengatasi flek-flek yang ada. Baik itu melasma atau bahasa awamnya kayak tutuan, kemudian freckles, kemudian solar lentigens, dan kloasma, serta hiperpigmentasi pasca inflamasi, yaitu kelainan kulit di mana kulit menghitam setelah terjadinya peradangan pada kulit. Apakah itu bekas eksim atau bekas kelainan digigit nyamuk, kemudian kulitnya menghitam. Nah, ini kan bikin minder juga. Jadi orang ingin juga kulitnya dinormalkan atau diputihkan. Hidrokinon ini ya sebagaimana yang disampaikan tadi, dia boleh digunakan kalau dulu 2% masih boleh di OTC ya, di kosmetik-kosmetik yang ada di off the counter. Tetapi saat ini sudah tidak dibenarkan lagi, hidrokinon hanya diberikan oleh dokter. Saat ini penggunaan pada dokter sebenarnya ada 2% dan ada 4%. Tetapi harus diingat, meskipun itu diberikan oleh dokter, maka lama pemakaian itu ada batasan 3-6 bulan. Jadi di saat dokter memberikan kepada pasien, dokter harus mengkomunikasikan dan memberitahukan, dan nanti dokter akan menggantinya dengan bahan depigmenting agent yang lain supaya tidak terjadi efek samping daripada hidrokinon. Apa saja yang akan terjadi jika orang
menggunakan hidrokinon hampir sama tadi dengan merkuri, tetapi di sini juga bisa timbul perubahan warna ya menjadi biru hitam atau keabuan ya, atau malah bisa menjadi bercak putih. Dan hati-hati, merkuri dan hidrokinon juga berbahaya kepada janin jika seorang ibu hamil ya ataupun ibu menyusui juga sebenarnya hati-hati. Apa saja tanda-tandanya? Nah, kalau hidrokinon ini dia berwarna juga kekuningan dan khasnya dia mudah sekali teroksidasi. Jadi kalau dia berada di udara luar, biasanya dia mudah kecoklatan dan seringkali itu disarankan simpan di ruang gelap atau simpan di kulkas gitu ya. Nah, untuk memastikan suatu kosmetik itu mengandung hidrokinon atau tidak, tentu lebih baik kita mengadakan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian yang ketiga, nah ini sebenarnya kan bukan bahan kosmetik, dia digunakan sebenarnya untuk pewarna pakaian ataupun pewarna kertas. Tetapi banyak yang nakal yang menggunakan ini sebagai pewarna kosmetik, ya, untuk lipstik, pemerah pipi dan lain-lainnya. Dan sebenarnya rodamin ini juga sangat toksik bagi kesehatan manusia. Nah, bagaimana kita mencek atau mengetahui apakah produk atau kosmetik yang digunakan aman atau tidak? Sebenarnya ada websitenya yaitu cekbpom.pom.go.id. Nanti kita masukkan ya, kita cari ini, kemudian silakan diklik produk apa yang akan kita gunakan atau yang akan dipilih, kemudian pilih kosmetika. Nah, nanti kita akan melihat di sini nomor registrasi, apakah dia sudah terregistrasi di BPOM, kemudian produknya apa, dan yang mendaftarkan siapa, ya, jadi akan tahu produsennya. Nah, di sini akan keluar ya informasi tentang produk tersebut. Namun, meskipun ini sudah ada izin BPOM, kita tetap juga harus hati-hati karena bagaimanapun penggunaan kosmetik apalagi kalau ada zat aktif di dalamnya disarankan tetap, apalagi kalau itu ada flek, itu kan sudah suatu kelainan kulit, bukan kulit sehat lagi. Nah, sebaiknya konsultasikan ke dokter terdekat apakah ini aman atau ini boleh untuk digunakan. Apa reaksi-reaksi dari kosmetik tadi? Bisa terjadi iritasi, alergi, hiperpigmentasi, jerawat, dan tentu saja yang paling menakutkan adalah jika terjadi kerusakan kulit yang permanen. Kita lihat di sini ada dermatitis kontak, namanya dermatitis kontak itu semacam eksim jika seorang kulitnya akan bisa terjadi. Tapi kalau alergi itu biasanya gatal dan biasanya lebih berat. Nah, ini penyebab yang tersering yaitu bisa pengawet, kemudian bisa formaldehid, dan sebagaimana disampaikan tadi ya beberapa bahan pewangi yang ada dalam kosmetik. Kemudian ini bisa terjadi hiperpigmentasi dan kasus yang berat itu disebut dengan ochronosis. Dan ini sangat sulit untuk dihilangkan. Kemudian apalagi nih pada anak-anak muda, tapi pada dewasa juga banyak kita mendapatkan pasien-pasien dengan jerawat berat karena penggunaan kosmetika, di mana kulitnya menjadi teriritasi, kemudian juga berbagai komedi dan ujungnya ya jadilah jerawat berat. Dan ini kerusakan kulit ya, yang disebabkan karena dalam kosmetik itu banyak juga yang menggunakan kortikosteroid gitu ya. Kulit kalau dilihat tuh ada reaksi negatif pada kulit. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan hidup yang sehat?
Kita tidak bisa hanya memakai kosmetik dari luar, tetapi pola makan diperbaiki. Makanlah buah-buahan dan sayuran hijau, kemudian juga lemak yang sehat, omega 3 kita perlu keseimbangan, apalagi tren makanan sekarang itu sangat banyak mengandung omega 6, omega 9, maka kita memperkayanya dengan omega 3. Ini sebenarnya didapatkan bisa dari alpukat, kacang-kacangan apapun, ikan salmon, dan minum yang cukup. Standarnya ya sekitar 8 gelas setiap harinya. Dan yang penting sekali bahwa tubuh kita butuh istirahat, dia akan melakukan regenerasi sel, ya, tubuh akan meregenerasi kulit itu sendiri di saat kita tidur. Jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat tentunya perlu tidur yang cukup, usahakan tidur 7-8 jam setiap malam dan dalam tidur yang nyenyak. Nah, bagaimana mendapatkan kulit yang sehat tadi? Ya, gunakan skincare harus secara rutin, ya, dan tidak ada hasil perawatan yang akan terlihat dalam semalam. Karena ada iklan-iklan yang menjanjikan, dijamin 3 hari kinclong, dijamin 3 hari putih. Itu tidak realistis. Kemudian jika kita juga dalam menggunakan skincare, perawatan, tidak hanya dari skincare itu sendiri, bukan kebersihan kulit saja, tapi kebersihan dari serum bantal dan spray, karena itu nempel sekitar 8 jam dalam sehari, nah itu juga sekali seminggu sebaiknya dicuci. Kemudian hindari menyentuh-nyentuh wajah, kadang ada jerawat, ini tangan kan suka nakal dan merasa tangan bersih, sebenarnya tangan kita tidak bersih ya, jadi sangat tidak disarankan untuk memegang-megang wajah. Kemudian juga handphone yang selalu berada di tangan kita, selalu menempel ke pipi kita, itu perhatikan dan usahakan bersihkan secara rutin. Dan jika akan menggunakan produk baru, sebaiknya kita lakukan fetch test. Ini ada kalau kita pakai alat, tapi sebenarnya di rumah kalau kita dapat kosmetika baru, bisa kita gunakan cara-cara orang tua kita dulu. Ada kosmetik, taruh di belakang telinga, kemudian biarkan selama 24 jam. Ya, kalau misalnya tidak ada terjadi reaksi iritasi atau yang lainnya, ya insya Allah kosmetiknya aman. Untuk mendapatkan produk yang baik ada 3 hal penting. Tentu kita harus mengenali apa jenis kulit kita. Kemudian ini yang wajib digunakan. Bersihkan kulit, berikan perawatan, dan berikan perlindungan. Kembali ke yang pertama tadi, bahwa kecantikan adalah keseimbangan luar dan dalam. Nah, sedikit ini di akhir, saya sampaikan ini pasien-pasien di klinik saya yang kita dapatkan, ini jerawat. Sebenarnya kulitnya awalnya udah bagus, tapi kata teman pakai ini, yang sebelah kiri, akhirnya menggunakan kosmetik dan treatment yang disarankan oleh teman. Ya, nah akhirnya terjadi jerawat yang luar biasa hebat dan saya baru bisa mengobatinya selama 8 bulan. Karena tidak bisa dipakai setiap apapun yang diberikan pada kulitnya jerawatnya bertambah. Akhirnya kita stop, tidak pakai apa-apa, baru di treatment. Sementara yang di kanan ini masih sangat muda, anak SMA, kemudian tertarik dengan laki-laki, tapi tertarik untuk membeli kosmetika secara online dan akhirnya jerawat berat juga. Dan ini pengobatannya juga cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah bagus dan sudah kuliah. Dan ini salah satu pasien penelitian, karena pengobatan jerawat itu butuh biaya, butuh jangka waktu yang lama. Nah, ini pasien dari sosial ekonomi yang rendah, yang tidak memungkinkan untuk mengobati, tapi syukur alhamdulillah bisa kita masukkan dalam penelitian, dan dalam 3 bulan itu jerawatnya bagus, dan dengan edukasi yang baik, tanpa menggunakan skincare apapun, tetap bertahan, jerawatnya bebas dalam 1 tahun, dengan gaya hidup yang baik. Nah, ini efek samping yang tadi, kalau sudah melebar pembuluh darah, ini juga sangat butuh waktu. Kadang perlu di laser, ada perlu tindakan yang. Dan ini yang kanan, yang hipopigmentasi, ya seringkali dokter ya nyerah deh gitu, karena sudah sulit untuk hilang. Ini beberapa efek samping yang datang ke klinik,
ya. Ini rambut wajah juga, rambut halus tumbuh karena penggunaan kortikosteroid. Kemudian wajah menjadi sembab, disebut dengan moon face ya, wajah bulan, karena penggunaan kortikosteroid yang tidak terkontrol. Kemudian bisa dalam bentuk jerawat di dada dan di punggung karena penggunaan jangka panjang daripada kortikosteroid. Ini juga dermatitis kontak alergi dan okronosis. Dan semuanya ini pasien-pasien di Padang yang mereka menggunakan sebagian besar karena kata teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, banyak maaf. Manda Eka, saya kembalikan ke Manda Eka. Terima kasih Prof atas materi yang disampaikan tadi ya Prof, sangat ini ya, sangat bermanfaat ya Prof ya, bahkan kita yang masih awam pun jadi bisa tahu ya dengan materi yang disampaikan tadi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Prof, nanti sambil menunggu Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya. Nanti boleh raise hand atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Nanti kita akan sampaikan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab semua di waktu webinar ini. Prof, itu tadi saya tertarik di ininya ya, banyak sekali success story dari orang-orang istilahnya korban kosmetik ya Prof ya. Dari mulai yang parah sampai akhirnya sembuh, itu di klinik Prof semua ya, courtesy dari kliniknya Prof ya. Iya, Oh ya, itu kalau boleh tahu di Padang ya Prof ininya, kliniknya, atau ada di cabang? betul. Oh enggak, di Padang. Oke, jadi nanti kalau ada yang hadir di sini nih, kita ada 40 orang nih di sini ya. Kalau misalnya ada yang berminat mungkin bisa, kalau yang di Padang ya bisa langsung ke kliniknya Prof ya. Kalau yang ingin diskusi ya mungkin bisa lewat online dulu ya Prof ya. Kemudian tadi ada stigma juga tadi yang Prof sampaikan itu ya mengenai apa ya, katanya kulit itu yang bagus itu harus putih gitu ya. Itu adalah stigma yang udah lama lah dari dulu ya. Sehingga kenapa ya orang harus berusaha sekali gitu untuk kulitnya lebih cerah gitu kan. Tapi kalau kita lihat apa bule-bule itu malah dia pengen di tanning gitu ya, kulitnya malah tan itu justru lebih eksklusif, lebih seksi gitu kan. Ya memang manusia seperti itu ya Prof ya, nggak pernah puas ya yang kulitnya berwarna agak gelap pengen putih, yang putih pengen lebih gelap gitu. Nah itu kalau di tempat Prof sendiri proses ada nggak pasiennya yang meminta untuk kulitnya misalnya kayak suntik putih atau apa gitu, ada nggak pengalamannya Prof? Iya. Jadi memang kita apa ya, masyarakat kita Indonesia pada umumnya itu kan mungkin karena dari kecil kali ya, bahwa anak yang putih sudah dibilangin cantik gitu ya. Kalau yang kulitnya rada gelap itu seringkali tidak begitu dipuji ya. Jadi pola didik dari kecil itu sudah menanamkan bahwa yang cantik itu yang putih gitu ya. Padahal sebenarnya terlalu putih juga berarti pigmennya kan kurang ya, proteksinya kurang gitu. Dan saya lihat sekarang ini efek-efek film Korea, artis Korea itu lebih menggila lagi tuh, bikin orang ingin kulitnya putih gitu ya. Padahal kalau kita lihat sekarang ini model-model itu justru semakin eksotis, semakin laris gitu ya. Yang terakhir saya nonton kemarin siapa tuh, Savitri yang dari Bali ya. Itu kan kulitnya gelap gitu ya, tetapi dia jadi top model gitu. Nah, keinginan-keinginan masyarakat itu cukup banyak untuk suntik putih. Malah dulu ya, dulu di kita itu saling suntik. Nah, itu yang kasihannya. Mereka saling suntik, mendapatkan obat dari tempat-tempat yang ilegal. Nah, yang datang ke kita juga ada
tetapi kita edukasi bahwa sebenarnya itu dari evidence base ya, itu sebenarnya belum gitu, sehingga sebenarnya tidak kita sarankan, karena begitu orang diinjeksi kemudian mereka tidak bisa tidak dicek dulu, kemudian tidak dilakukan penanganan dengan baik, itu kan berisiko untuk terjadinya batu ginjal gitu. Jadi sebenarnya suntik putih itu tidak aman dan tidak disarankan. Karena yang terjadi waktu sebenarnya kan dia bukan diputihkan, Mandeka. Itu ada satu obat yang dimasukkan sehingga proses pembentukan melanin zat warna kulit itu yang seharusnya rada coklat itu dia akan dialihkan berubah menjadi kekuningan sehingga kesannya kulit orang itu lebih cerah, jadi bukan lebih putih gitu ya, tetapi karena pasien suka dan itu kan nggak permanen tuh, nanti mereka berulang lagi ya, suntik ulang lagi gitu. Jadi menurut saya untuk sekarang kita memang kalau dari pendidikan itu dari kecil ditanamkan bahwa kulit yang cantik itu yang sehat gitu, bukan berdasarkan dari warna. Mungkin itu mungkin yang akan mengubah pandangan, karena dulu tuh anak-anak kecil juga saya ingin putih Bu Dokter. Ya, betul-betul. Memang harus ini ya, kita mulai sosialisasikan di keluarga sendiri juga ya, Prof ya, bahwa kulit itu nggak harus putih gitu loh. Malah jangan mau jadi kayak bule kalau kita dilahirkan seperti orang Asia, orang bulenya malah pengen lebih gelap kulitnya. Baik, ini ada pertanyaan dari chat dan ada yang raise hand juga dari Mande Tati. Mungkin kita bisa dengarkan dulu ya dari Mande Tati. Silakan Mande Tati, nanti kita akan bacakan pertanyaan dari chat setelah itu. Silakan Mande Tati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparannya tadi Mande Widya. Sangat kita bisa belajar walaupun kita sudah berumur, tidak ada salahnya untuk mengetahui untuk awet muda. Yang ingin saya tanyakan, kita tadi berbicara tentang kulit yang kebanyakannya terjadi di Indonesia ya. Karena saya tinggal di Eropa, saya tinggal di Belanda, saya banyak berkecimpung dengan orang-orang bule ya. Orang-orang bule itu mengatakan kepada saya, kenapa orang Asia itu kulitnya awet muda? Umur saya udah hampir 72 tahun, tapi alhamdulillah mereka tidak percaya karena nggak mana mungkin nih. Karena di Eropa orang itu cenderung kulitnya itu cepat tua, dan mungkin juga karena dikarenakan mereka sering banyak berjemur dan mereka kulitnya kering. Apakah itu ada dari DNA-nya atau apa, bahwa kita itu orang Asia dianugerahi dengan kulit yang cukup elastis dan cukup di mata mereka itu mulus dan awet muda begitu. Dari Ambo Widya, terima kasih. Iya, langsung nih Mandeka. Ya, baik. Ya, silakan Prof. Ya, makasih Mande Tati. Senang nih saya ketemu lagi. Kemarin waktu di Belanda saya WA beliau. Iya, jadi betul Mande Tati. Sebenarnya kita orang Indonesia terutama ya, kita dapat berkah yang luar biasa. Diberikan kulit berwarna dengan pigmen yang cukup, tapi tidak berlebihan gitu ya. Tidak terlalu gelap, tapi pigmennya cukup, sehingga pigmen zat warna kulit kita itu kan fungsinya untuk proteksi gitu, perlindungan bagi kulit kita. Nah itu membuat kita pun tidak cepat kulitnya tidak cepat berkerut gitu ya, tidak cepat menua gitu. Dan menurut saya mungkin itu salah satu orang Belanda naksir Mande Tati itu kali itu. Iya, jadi memang itu yang terjadi gitu ya. Kemudian faktor genetik mempengaruhi karena kita lihat di kita sesama kita di Sumatera Barat saja itu akan berbeda kan. Ada di daerah-daerah tertentu yang memang orang itu sekeluarga awet muda, tapi ada juga yang gampang berkerut. Tetapi secara penelitian ini kami baru kemarin, tapi hasil belum nih. Saya penelitian kemarin dengan FKUI, kita ngambil gen ya, ada genomik dari pada pasien dengan lansia ya, yang masuki lansia, dan itu yang dilihat perbedaannya
bagaimana rantai genomik antara kulit kita, dan nanti itu kalau tidak salah saya risetnya itu memang akan membandingkan juga dengan kulit Eropa dan lainnya gitu. Jadi memang faktor-faktor genetik itu berpengaruh, Mandetati, dan juga mungkin karena di kita itu ya pola makan kita gitu ya juga berpengaruh, dan kita kan tidak begitu suka dengan matahari ya, kita biasa Ya, menghindari, kita tidak berjemur gitu. Sementara kalau orang bule kan memang dicarinya matahari panas-panas betul. terik itu mereka berjemur gitu. Sementara matahari itu akan mempercepat penuaan. Seperti disampaikan tadi, 80% penuaan itu dipengaruhi oleh paparan sinar matahari. Demikian Mbak Deta. Terima kasih banyak Mande Widya. Sama Baik, Mbak Deta. terima kasih Mande Widya. Berikutnya kita bacakan ada 2 pertanyaan Mande dari chat ya. Mungkin 2 pertanyaan ini saya bacakan, nanti silakan Mande Widya bisa langsung menjawab untuk 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama ini dari radio, katanya tuh ada yang mendengar tentang katuturan ya, katuturan perempuan pasca melahirkan. Ini apa tergolong penyakit kulit atau keracunan darah? Ya, saya ini juga pernah dengar sih istilah ini ya, Prof ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan secara medis dan non medis ya. Kemudian dari Mande Dede, ini juga Mande kita yang di luar negeri nih, jauh. Bagaimana pendapat Prof tentang praktek pemakaian badak bareh yang telah dilakukan sejak nenek moyang kita dulu yang tidak pernah pakai kosmetik modern sampai tua? Kulitnya masih bagus. Mungkin untuk pelembabnya hanya pakai minyak kelapa. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang bukan orang Minang ya, badak bareh itu istilahnya tuh bedak yang dari bahan dasarnya beras gitu ya, diolah jadi ada bulat-bulat gitu. Kayaknya hampir di seluruh kota di Indonesia ada ya. Cuma namanya aja beda-beda. Kalau di Minang itu namanya badak bareh. Kalau di Nanti dia Bandung namanya Sari Pohaci. Sari Pohaci Nah, di iya Bandung. iya. Kebetulan ini ada teman saya dari Kalimantan juga ikut nih Mande Tati. Jadi nggak tahu tuh di Kalimantan namanya apa ya. Nah, itu pertanyaannya ada 2 Mande Widya. Silakan Mande. Ya, makasih Mbak Deka. Ya, tadi ditanyakan katutuan ya. Kalau kita tutuan biasa kita bikinnya. Kalau dari bahasa medisnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kloasma gravidarum. Jadi memang timbul tuh bercak kehitaman pada orang pasca melahirkan, dan biasanya muncul tuh saat kehamilan. Nah, itu biasanya muncul karena pengaruh hormonal ya, saat perubahan hormon saat kehamilan, tetapi itu tidak mengenai semua orang juga gitu. Ada faktor keturunan juga. Nah, pada beberapa orang setelah mereka melahirkan, plasmanya itu atau tutuannya itu ada yang menipis dengan sendirinya, ada yang hilang gitu, ada juga yang tidak. Jadi memang itu tuh faktor hormonal. Nah, biasanya disarankan pada orang-orang hamil tetap melakukan perawatan kulit. Dan tadi itu proteksi dari matahari itu sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua tadi dari Mande Dede, ya selamat malam Mande Dede. Untuk badak bareh, dan kalau badak bareh itu sebenarnya kan banyak campurannya juga ya. Dan saat ini sebenarnya saya di ini Madineti juga ada di sini. Kami sebenarnya sekarang lagi berupaya menggali lagi kosmetik tradisional yang sebenarnya zat-zat aktifnya itu sekarang sedang kita teliti. Karena di badak bareh itu biasanya juga ada campuran-campuran yang lain. Itu ada yang menambahkan antara lain ada kalau di kita kan apalah namanya ya, kalau orang luar di bahasa ininya daun sirih Cina, kemudian ada yang nambahin kemiri gitu ya, dan semuanya Bandar itu juga biasa ya, Mande ya. Bengkuang. bandar ya bengkuang, dan itu tuh setelah beberapa tanaman kita teliti, dia sebenarnya memang berperan menghambat enzim pembentukan melanin, antitirosinase istilahnya, sehingga itu secara ilmiah apa yang digunakan itu memang bisa mempunyai efek untuk anti flek.
Selain itu, bedak beras itu juga berfungsi sebagai pelindung matahari, sebagai sunscreen fisikal. Maka kalau orang dulu mereka mau bertani ke sawah dan lain, tapi kulitnya tetap bagus gitu, jarang flek karena sebelum ke sawah itu sudah pakai bedak dulu, sudah pakai bedak beras, nanti pakai topi lebar lagi, sehingga matahari itu nggak langsung ke wajah. Jadi orang-orang tua kita dulu sadar dengan kecantikannya dan melindunginya dengan baik. Kemudian penggunaan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu kan VCO ya. Jadi VCO itu kini pun dalam beberapa produk yang kita buat, kita menggunakan VCO itu sebagai bahan pencampur. Dan memang sangat bagus untuk kelembapan kulit. Makanya mungkin dari mande-mande semua, kalau ada cerita dari orang tua atau nenek-nenek atau kulit, mungkin nanti di grup tolong di-share sehingga kami dengan Mandenet nanti bisa meneliti dan kita buat lagi produk-produk sekarang berdasarkan cerita-cerita dari nenek moyang kita, supaya bahan-bahan sintetis yang seperti tadi kan, bahan-bahan kosmetik itu secara BPOM boleh gitu ya, ada notifnya, tetapi kita harus hati-hati juga dengan efek-efek bahan sintetis yang sebenarnya juga bersifat toksik. Jadi kita sekarang sedang berupaya mencari solusi bagaimana kita bisa menghasilkan kosmetik-kosmetik yang ramah bagi kulit dan juga ramah bagi lingkungan. Demikian, Mbak Eka. Baik, terima kasih Prof. Memang ini ya, dari dulu itu zaman belum ada kosmetik yang seperti sekarang, memang lebih banyak menggunakan apa ya, tradisional ya, cara-cara tradisional dari sekitar rumah atau mungkin yang sering kita temui ya Prof ya, kayak beras, tapi ternyata anyway itu digunakan oleh orang Korea ya Prof ya, kayak SK2 itu kan pakai ini ya, dari beras loh itu sebenarnya yang di apa ya, diolah sedemikian rupa sehingga orang Korea pakai itu sebetulnya, pakai badak bareh juga tapi versi orang Korea ya Prof. Iya. Oke, ini sambil kita menyapa ya, ternyata di radio sekarang ini ada 401 orang pendengar. Wah, alhamdulillah ya, programnya 3M ini selain webinar juga eh, apa disiarkan di radio kita, dan sekarang ini ada 401 orang yang mendengarkan. Alhamdulillah, semoga mendapat berkahnya semua ya dari Prof. Widya. Oke, baik. Ini ada Raysen dari Mandeben. Ini mungkin satu satu ini ya pertanyaan ya Mandeben, dari chat ini kita ada hubungannya nih dengan yang tadi, yang katuturan tadi ya. Ini katanya Baik. orang tuanya sudah usia lanjut, usia 60-an, timbul bercak-bercak hitam di sekitar wajah. Kemudian setelah semakin bertambah usia, bercak ini bertambah melebar dan semakin banyak. Mungkin tadi agak disinggung sedikit oleh Prof ya tadi, tapi mohon solusinya dan bagaimana penyembuhannya gitu Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus dan sebenarnya cukup banyak yang mengalami. Biasanya bercak tapi kecil-kecil tuh ya. Ada bercak, ada bintik kayak daging tumbuh, dan kembali itu kemungkinan faktor keturunan ada, dan itu bagian juga dari tanda-tanda proses penuaan kita gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk itu? Yang pertama tentu kalau beliau sudah muncul bintik-bintik tadi, kalau bahasa medisnya itu keratosis seboroid, maka sebaiknya ya dibuang gitu ya. Biasa kita melakukan ada tindakan namanya bedah listrik. Jadi nanti itu diangkat gitu. Karena kalau dibiarkan ya tambah banyak, tambah lebar, dan lama-lama mengganggu karena seringkali itu timbul rasa gatal. Nah, jadi tetapi kita buang itu nanti akan muncul lagi gitu ya. Tapi tidak akan sebanyak yang pertama. Jadi biasa kita menyanjurkan periodik itu dibuang
gitu. Nah, kemana mau dibuang ya silakan cari saja dokter kulit. Kalau sekarang istilahnya dokter SPDVE terdekat, karena hampir semua dokter SPDVE itu sebenarnya bisa membuangnya ya, dan rata-rata punya alat untuk membuang keratosis seborrheic tersebut. Demikian, Mendek. Oke, terima kasih Prof. Mungkin bisa di ini ya bagi yang bertanya tadi dan mungkin untuk kita semua yang mengalami keluhan yang sama mungkin bisa ya nanti kita coba konsultasi dulu mungkin ya Prof ya. Dicek dulu oleh dokter ini ya, dokter ahli kulit mungkin ya di tempat eh, ini Mande yang berada di yang bertanya. Kalau di Padang domisilinya bisa langsung ke ini kliniknya Prof. Saya juga eh, apa salfok sedikit nih ngelihat kulit Prof tuh juga masih fresh gitu loh. Ya mungkin Ya, karena tahu aku ininya. akan apalagi Mande Eka. Saya dari tadi ngamatin Mande Eka aja. Ya, oke. Eh, Baik, mungkin kita ke Mandeben nih dari Amerika. Pertanyaannya langsung karena webinar kita jadi bisa ketemu nih. Silakan Mandeben. Terima kasih Mandeka, Mandewit. Terima kasih banyak. Mantap Mandewit. Yes. Iya, Terima Mande kasih Ben. banyak. Kalau Mandeben itu ya bukan entah pertanyaan, entah usul gitu ya. Pertama tentang kulit tadi, kita kalau di negara 4 musim ya seperti Amerika, Eropa begitu, memang itu lebih sulit merawatnya. Umumnya kulit mereka itu kasar loh gitu ya. Kalau kita itu tuh halus, kalau kita di meeting-meeting gitu tuh semua mau merasa kulit aduh kamu bagus sekali katanya gitu ya. Itu karena juga pengaruh dan makanan ya genetik juga gitu ya. Negara 4 jam, 4 musim, itu musim dingin. Kalau udah musim dingin itu kan segalanya musim dingin beku begitu ya. Tidak ada matahari, matahari relatif kecil. Jadi ini sangat mempengaruhi melatonin kita itu tadi ya. Makanya juga kita di daerah tropikal ini itu kita tuh lebih ceria, right? Karena itu mempengaruhi udara itu, iklim itu. Jadi mereka itu kalau winter ya di dalam, tetapi kalau mulai spring, summer begitu ya, justru bermandikan matahari masih kecil-kecil itu mereka sudah mau tan gitu ya di bawah matahari. Tetapi juga yang nggak mereka sadari, sinar UV itu kalau pagi itu bagus ya, nggak ada UV. Tapi mereka itu siang-siang di apa gitu. Jadi di sana itu juga perlu ilmunya begitu ya, kan nggak semua orang mengerti tentang kulit itu. Jadi beruntunglah kita ini yang di daerah tropikal ini ya, kita harus berhati-hati sekali itu, menghargai karena kulit kita ini bagus, wajah kita, juga penampilan kita segalanya begitu ya. Oke. Sunscreen kalau di Amerika itu ya, kita orang Indonesia, orang ini tropikal jangan dipakai loh. Karena mereka itu ada tanningnya gitu ya. Jadi satu pernah pakai sunscreen itu, justru kita itu jadi gelap. Kita orang kita mau putih begitu kita ya. Jadi kulit kita di sana itu kalau musim dingin ini kita tuh putih, karena pengaruh matahari juga begitu. Kemudian tentang ini kita potong di sana aja tentang kosmetik, Mende Widya, Profesor Wid. Mungkin kita kembali ke alam lagi. Sekarang ya biar Minang, biar apa, kita kembali ke alam, belajar dari alam. Kita kaya akan herbal-herbal segala macam begitu ya. Kayak badak beras itu ada yang halus, ada yang kasar gitu ya. Gunanya itu beda kalau di zaman dahulu. Itu termasuklah daun mint. Daun mint itu kan ini medicinal plant begitu ya, segala macam begitu. Jadi mungkin kita juga berusaha membuat kosmetik gitu ya, atau pemeliharaan yang alami. Kita dari bahan alam itu saja. Seperti zaman dahulu dari nenek-nenek kita. Bedak beras iya. Saya tuh dulu waktu muda ya pakai segala macam, sekarang tidak ada pakai apa-apa ya gitu ya. Jadi lumayan juga begitu.
Anyway, maafin nggak jadi. Kita mungkin bekerja sama, Mandewit. Kita di Mandi Minang Mancanegara nih segala expert, banyak expert bahan alam, farmasi, ya, macam-macam deh. Jadi mungkin kita ini nanti melanjutkan juga, Mandewit udah jelas ya, itu membikin suatu kosmetik yang alami, Indonesian kosmetik yang alami. Nama kita sudah naik sekarang. Di Amerika ini, kemarin saya lihat itu kalau ada yang familiar dengan Shark Tank, itu produk kita itu bisa diangkat begitu, itu sangat populer. Kalau kita sampai nanti ke sana, mungkin ya kita berusaha untuk itu nanti kita bicarakan tempat lain. Barangkali untuk menghemat waktu begitu saja. Silakan dulu yang lain-lain kalau ada pertanyaannya, usul atau apa. Terima kasih, Mandewit. Makasih Mandeben. Senang nih Mandeben, sangat semangat. Tapi alhamdulillah Mandeben. Iya, jadi memang kulit kita sangat berbeda ya dengan orang Eropa, orang Amerika gitu ya. Dan saya bersama Mandeneti, kami sudah memulai membuat, tapi kami sedang proses perizinan BPOM. Yes. Nah, untuk penggunaan sendiri, saya pribadi mulai dari shampoo, sabun facial wash, sabun badan, hand body, sunscreen, itu sudah yang kita bikin sendiri dari bahan alam. Dan perbedaannya, biasa kan kalau kita nginap di hotel, Mandeben, biasanya kita kalau pakai sabun hotel atau shampoo hotel, kalau saya nginep sampai 3 malaman, itu kulit sudah mulai kering. Tetapi ini kita nggak pernah pakai sabun hotel lagi, shampoo hotel lagi, saya selalu bawa, ya. Kemarin saya ke Eropa itu, saya bawa, alhamdulillah kulit saya nyaman, tidak ada kering gitu ya. Nah, tapi ke depan itulah kami sedang berusaha, mohon doanya, mudah-mudahan segera dapat izin. Mudah-mudahan 2006 insya Allah udah, kami untuk skincare harian itu sudah mulai membuat. Dan kita berharap memang pasarnya bisa kita kirim keluar ke mancanegara. Itu Mandeben. Nanti Amin, kita amin, mohon amin. bantuan. Amin. Launching ya, kita launching produk Indonesia. Yes. Insya Allah kita akan segera gitu. Makasih Mandeben, Mandetati, Terima kasih. Mandewen, iya, makasih. Semoga sukses ya Mande Widya dengan eksperimennya sampai bisa launching ya Mande Widya. Dan bisa dinikmati tentunya oleh orang banyak ya. Karena Indonesia itu apalagi Sumatera Barat tuh juga sangat kaya dengan hasil alam. Mungkin bisa kita olah. Jadi itu jadi multiplier efek ya Mande Widya. Jadi kalau ada dari kosmetik alam nanti bisa memberdayakan masyarakat sekitar sehingga semuanya bertumbuh ya menjadi UMKM atau apalah sehingga bisa semualah kita berdayakan. Kita sudah punya pelopor kan? Sudah punya pelopor kan? Wardah kosmetik. Nah, Contoh yes, sudah yes, kita yes. bisa apa namanya tambah inikan lagi apa tambah meramaikan Memeriahkan. pasaran lagi insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya nanti Mande Widya bisa bikin kayak workshop gitu. Saya pernah ikut pembuatan sabun tradisional gitu di Bali, Mande Widya ya. Tapi kayaknya agak terkendala dengan ininya mungkin ya, apa promosinya atau mungkin agak terkendala mereka apa pembeliannya terbatas gitu ya, bisa mendapatkannya terbatas sehingga harganya juga jadi agak lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan adanya Mande Widya udah masuk ke industri ini. Ya, kita bisa maksimalkan lah ya, bisa terjangkau, bisa lebih sehat juga dengan cara yang lebih tradisional gitu ya. Baik, mungkin Mande-Mande dan Bapak Ibu yang ada di sini ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin ya. Bisa silakan ditulis di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kita akan bahas, mumpung lagi ada pakarnya ya di sini. Apa yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Mungkin tadi itu Mande Widya sambil menunggu ya. Mungkin satu lagi ada stigma atau mungkin persepsi gitu ya bahwa kosmetik atau skincare ini
kalau mahal itu berarti bagus gitu ya Mande ya. Kemudian tapi ada juga yang mungkin beranggapan bahwa yang penting harus dirawat sehingga mereka membeli dan mencoba skincare yang mungkin belum terakreditasi atau mungkin belum trusted sehingga banyak berjatuhan korban-korban seperti yang pasiennya Mandewi Dia gitu ya. Nah, itu gimana ya Mandewi Dia fenomena yang terjadi saat ini ya? Kenapa orang itu bisa menciptakan kosmetik yang hanya modal beberapa puluh ribu itu udah lengkap semua gitu ya. Terus mereka bisa bisa membuat orang jadi korban gitu ya dengan menggunakan itu. Ya memang sih kita nggak tahu motivasinya apa. Cuma mungkin dari kitanya juga harusnya bisa lebih aware gitu. Kadang-kadang kosmetiknya nggak ada merek gitu ya, Mandewi dia ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mande, gimana ya caranya supaya korban ini nggak berjatuhan, tapi kita lebih ke proses di eh, hulu dan hilirnya gitu ya. Apa caranya supaya supaya nggak ada lagi nih korban-korban berikutnya gitu, Mande. Ya, makasih Mandeka. Menurut saya salah satunya ya ini ya, acara kita ini dengan pendengar hampir 500 orang ini menurut saya sudah salah satu cara yang sangat bagus karena kita langsung mengedukasi masyarakat. Dan memang kosmetika ini di satu sisi harga ya, orang merasa bahwa semakin mahal semakin bagus. Padahal kadang-kadang tidak juga karena mahalnya itu kan kebanyakan packaging ya. Packagingnya itu cukup mahal gitu. Jadi kadang-kadang yang membuat harga mahal itu justru packagingnya. Kemudian apakah yang murah itu tidak bagus? Banyak kok yang murah itu juga bagus gitu. Jadi seharusnya di sini konsumen bisa bijak dalam memilih kosmetik yang akan digunakan. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya edukasi ke anak-anak. Karena sekarang ini kalau kita ke toko kosmetik ya, kan sekarang banyak ya. Isinya itu anak-anak sekolahan gitu ya. Kadang SD mereka udah sadar dengan penampilan, SMP udah sadar gitu. Dan itu tidak hanya perempuan, yang laki-laki juga. Apalagi banyak dan kemudian COD saat ini gitu. Ada COD-nya dan mereka tanya dari teman ke teman gitu. Temannya pakai ini dia pengen pakai itu juga. Jadi saya sendiri tuh kemarin kami selain edukasi ini punya wacana untuk mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah gitu ya. Cuman kita kan nggak bisa melarang kalau kita tidak punya solusi gitu. Karena nanya ini dilarang, yang benarnya yang mana? Nah, disitulah salah satu yang membuat saya dengan Mandenet ingin segera melaunching produk ini. Begitu keluar ya kita edukasi, ini loh bahaya kosmetik. Kemudian dia bertanya apa, mana penggantinya kalau memang ini berbahaya. Nah, baru kita bisa, baru efektif kalau ya ini loh baru mereka mau. Tapi kalau dilarang-larang aja dia pengen make gitu ya kan nggak bisa dilarang begitu saja gitu. Nah, yang terjadi saat ini anak-anak sekolahan ini mereka bisa nabung. Kemarin saya baru dapat pasien, saya bilang ke ibunya kok bisa beli COD rada mahal. Dia nahan selera, dia biar nggak jajan asal bisa beli kosmetik. Nah, jadi orang tua juga angkat tangan ini gitu. Dia nggak usah jajan, yang penting kosmetiknya ada. Ya begitu, Manda Eka. Dan bahan-bahan alam kita seperti yang disampaikan tadi, kayak Sumatera Barat, gambir. Kami sedang membuat sampo yang udah ada itu dari gambir. Ternyata gambir itu juga bagus untuk anti ketombe, untuk kelembapan kulit, untuk flek itu juga berguna. Dan betul itu akan mengangkat perekonomian masyarakat karena kalau dalam bentuk gambir mentah itu harga per kilo paling 130 ya. Kalau nggak salah 100 sampai 130 ribuan gitu deh. Sementara kalau itu diekstraksi dijadikan kosmetik, ya dia akan menjadi kosmetik dengan harga yang mempunyai nilai jual yang tinggi gitu ya. Kayak di luar itu kayak parfum kan bahan-bahannya banyak dari kita. Kita menjual ke sana
beli parfum lagi di sini. Nah, itu yang terjadi. Kemarin orang BPOM datang ke tempat saya dalam proses pengurusan ini. Itu katanya ada satu bahan yang ditemukan ternyata ada di daerah Batu Sangkar. Tapi mereka yang di Batu Sangkar sendiri nggak tahu dijual dengan minyak apa. Saya lupa minyaknya dijual dengan murah itu di dekat-dekat Rumah Gadang. Padahal itu di luar sangat mahal harganya untuk biangnya parfum gitu. Begitu, Deka. Iya, betul, Mandewi dia. Memang mulai dari petani-petani gambir dan mungkin ini ya buah kayak apa namanya buah-buahan yang bisa kita manfaatkan untuk kulit gitu ya. Nilai ekonomisnya jadi meningkat kalau fungsinya berbeda gitu ya, Mande Widya ya. Mudah-mudahan lah nanti Mande ada workshopnya. Nanti kita bisa kolaborasi sama-sama mungkin ya ke depannya kita bikin kayak workshop itu udah ada mimpi sendiri nih. Nanti kalau Eh, bulan Iya, Basamo, nah, kalau untuk acara bulan Basamo mungkin. ya, ya nanti tapi bisa. kita ada, ya kita sudah punya rencana ya, Bunda tadi ya, kita Oke. sudah berencana ini apa kolaborasi maksudnya itu kita mengangkat promosi juga produknya Mande Widya Indonesia begitu dan Oh, kita kerjasama karena mantap. itu ya ya visi kita di Mande 3M itu begitu kan ya. Jadi semoga itu nanti kita launching yang produknya itu Mande Widya ya, asyik mantap. Terima Ya, kasih. Dan Satu, juga mudah-mudahan. seperti kita punya punya proyek juga ya nanti ya Mende Eka, kita Ya, mengadakan pembelajaran tahap bertahap dengan begitu. Insya Allah. Stay tune semua. oke. Semoga segala yang kita rencanakan jalan ya, insya Amin. Allah. Satu lagi Iya. boleh nggak? Satu lagi aja, satu lagi. Mande Ya, Eka. silakan Ya. Mbak Gini ya, Tati. saya kemarin waktu pulang ke Indonesia sedih sekali setelah ini mendengarkan paparan tentang bahayanya merkuri di Jakarta itu. Saya kaget banyak anak-anak atau apa yang badannya semuanya ditutup dengan merkuri untuk mencari uang. Oh, Itu bagaimana itu? Sedih sekali saya kalau Cak. saya dengar barusan kan bahwa itu bahaya sekali untuk kulit. Tetapi tidak sedikit saya lihat di Jakarta itu anak-anak atau orang-orang berjalan mencari uang dengan memutihkan badannya dengan itu serem saya lihatnya. Gimana itu Mande Eka, Mande Widya, apakah itu tidak dilarang atau tidak? Bagaimana supaya hal itu tidak terlalu Education. tidak apa ya tidak berlarut-larut begitu loh. Iya, jadi memang penggunaan bahan-bahan ini di kita masih karena belum ada regulasi ya yang melarang itu gitu. Jangankan yang itu manusia silver mungkin yang dimaksud. Ya. Tadi kan ya di persimpangan di lampu merah gitu ya. Sedangkan pemakaian yang merkuri di kosmetik yang mereka sebenarnya waktu ke BPOM sudah izin nanti dan BPOM kan kelabakan itu izin tapi yang dipasarkan seringkali itu tidak yang mereka masukkan gitu sehingga merek yang sama kadang-kadang dicek itu masih ada merkurinya gitu dan itu sangat berbahaya. Kita tahun berapa itu kami pernah memeriksa kosmetik-kosmetik yang beredar di pasar gitu ya, di pasar bukan di outlet, di pasar. Dan itu sebagian besar mengandung merkuri gitu. Dan ya itu tadi akan menimbulkan kerusakan karena kerusakan itu tidak hanya sebatas di kulit gitu, ada kerusakan di organ dalam juga gitu. Jangankan merkuri, kortikosteroid saja yang sebenarnya itu digunakan hanya oleh dokter dalam pengawasan juga supaya karena memang ada di resepnya kalau orang flek itu ada namanya triple cream, ada mengandung 3 unsur dan salah satu unsurnya adalah kortikosteroid. Tetapi orang kita kan sukanya perawatan tapi nggak mau konsul dokter, beli. Ya, sehingga akhirnya efek sampingnya itu terjadi bukan karena krimnya yang salah, tapi penggunaan dan durasi waktunya yang salah. Karena mereka tidak mau berkonsultasi gitu. Mereka sukanya
pakai bebas. Nah, itu cukup banyak seperti gambar tadi, ada yang pembuluh darah kulitnya sudah melebar gitu. Kemudian ada yang jadi jerawat di dada dan di punggung, kemudian rambut-rambut di wajah menjadi lebih tebal. Nah, itu salah satu efek samping dari kortikosteroid. Demikian, Pendeta Tia. Mungkin upaya-upaya kita ini ya. Jadi menurut saya konsumen kita pintarkan. Kalau karena regulasi belum ada dan cara yang bisa kita lakukan ya melalui edukasi-edukasi seperti ini. Terima kasih Widya. Sama, Pendeta. Ada chat lagi, Mende Eka. Ya, ini ada pertanyaan lagi di chat. Kita bacakan dulu. Ada 2 pertanyaan nih, Made Widya. Yang pertama itu apa step perawatan kulit yang penting sekali untuk kulit remaja karena kulit mereka masih virgin gitu ya, dari Made Dede. Kemudian ada pertanyaan lagi, satu lagi dari radio, yaitu ini juga bagus nih Made Widya. Pertanyaannya, saya dan suami jerawatan. Apakah nanti anak kami juga akan ikut jerawatan? Bagaimana mengantisipasinya agar jerawat tidak tumbuh di anak saya nanti? Nah, ini juga mengenai ini ya. Apakah jerawat itu Genetik ya. diturunkan nantinya? Silakan, Wande Widya. Ya, pertanyaan bagus. Yang pertama perawatan. Jadi sebenarnya pada anak dan remaja itu kulitnya masih sangat bagus. Jadi mereka tidak membutuhkan bermacam-macam kosmetika atau skincare. Yang utama yang mereka butuhkan itu ya pembersih tadi. Mereka harus menggunakan pembersih yang cocok untuk wajah, gitu ya, sesuai dengan jenis kulitnya. Dan mereka ya tadi secapek apapun, selelah apapun, sengantuk apapun, wajah harus dibersihkan. Cuman ada juga mereka nih karena merasa harus bersih, keseringan cuci wajah. Ada yang sampai setiap kegiatan cuci wajah itu juga nggak boleh gitu, karena akan lebih mudah iritasi. Jadi sebenarnya disarankan mereka cuci wajah 2 kali sehari itu cukup. Ya. Dan kemudian seperti tadi, spray dan peralatan yang lain selalu dalam keadaan bersih, dan skincare berikut yang wajib mereka gunakan adalah sunscreen. Jadi 2 itu yang utama, yang cukup itu saja yang mereka pakai gitu. Jadi mereka nggak perlu yang lain-lain gitu. Kalau saran saya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini banyak juga yang menanyakan, apakah kalau Bapak Ibu jerawatan nanti anak akan jerawatan juga? Secara teoritis memang bahwa faktor genetik sangat mempengaruhi, faktor keturunan sangat mempengaruhi seseorang untuk terjadinya jerawat. Dan sebenarnya orang tua kalau memang jerawatan bisa lebih awal ya ke anak karena dia punya risiko, tapi bukan berarti anak yang punya risiko akan jerawatan gitu. Karena kalau faktor-faktor yang lain bisa diantisipasi, sebenarnya faktor genetik nggak akan terlalu banyak berpengaruh. Itu pengalaman saya selama puluhan tahun mengobati pasien dengan jerawat. Jadi pada anak-anak yang jerawatan biasa usia-usia pra-remaja kan sudah mulai muncul tuh komedo-komedonya gitu. Di saat itulah bahwa makanan dia multifaktor jerawat itu, tidak hanya satu faktor. Jadi kalau misalnya dia jerawatan makanan. Nah sekarang ini kan anak-anak makan yang manis-manis gitu. Kemudian makanan siap saji kalau yang omega 6-nya tinggi, omega 9-nya tinggi. Nah itu dia harus diawasin tuh. Kalau pasien-pasien remaja datang kepada saya selalu bilang, kamu bisa kompromi nggak sama dokter gitu, karena nggak mungkin obat dokter aja yang ngobatin. Jadi dia harus bisa menahan diri dari makanan-makanan yang memicu tersebut, karena secara teoritis memang makanan manis tersebut memicu jerawat. Kemudian tidurnya. Nah, anak sekarang kan karena handphone tuh bisa sampai tengah malam baru tidur. Jadi mereka harus mau tidur cepat, yang tidur 7-8 jam sehari itu, ya jadi sebelum jam 9 dia silakan tidur, kemudian nanti handphonenya dimatiin, kemudian mereka tidak pegang wajah, dan kalau ada jerawat di awal sedikit saja, mereka sebaiknya udah segera dibawa berobat. Cuma karena kasihan ada juga orang tua, begitu anaknya berjerawatan, minta berobat,
orang tua bilang, jerawat aja kok harus diobatin. Nah, padahal bagi anak-anak sekarang, jerawat itu sangat menentukan kepercayaan diri. Begitu jerawatan, dia minder, dia nggak fokus di sekolah. Jadi sebenarnya dari awal, kalau pengobatannya dari awal, sedini mungkin, insya Allah jerawat parah nggak terjadi. Demikian, Andeka. Sedikit Mende Eka, Ya, boleh? baik, Mande Ben, silakan Mande Ben. Ya, sebenarnya ya, saya sudah tua ini baru menyadari, tapi kita dari anak-anak kita itu mungkin kita juga memberitahukan bahwa kita sendiri bisa mendiagnos diri kita. Dalam makanan misalnya ya, oh ternyata kalau saya makan kacang jerawat saya ini ya, karena kata orang kacang membuat kita jerawat. Nah, kita praktis itu. Coba kita makan kacang sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nggak ada apa-apa berarti itu tidak apa-apa. Kemudian makan telur misalnya, ini alergi untuk ini itu. Jadi kita bisa mempelajari diri kita itu juga dengan pattern makanan kita begitu ya. Mungkin ini yang belum tersadari oleh anak-anak muda dan remaja. Kalau saya sudah tua ini kita sudah mempelajari banyak pengalaman lah ya, banyak ilmu gitu ya. Jadi kita itu diagnose diri kita sendiri. Kalau kita sakit begini, sakit kepala kenapa? Jangan cepat-cepat makan Tylenol ya. Oh, mungkin kurang makan, kurang apa bukan kurang makan, kebanyakan makan, kurang tidur atau apa begitu ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa mendiagnose diri kita sendiri. Mungkin kita ajarkan juga kepada anak-anak kita dan kita ibu-ibu perlu prihatin juga dengan makanan yang kita berikan kepada anak kita gitu. Barangkali begitu poinnya, Mande Widya. Iya, mungkin itu sedikit juga dari resume ya dari Mande Ben ya. Oke, ini ada lagi tambahan pertanyaan di chat. Kita masih ada waktu sampai berapa menit lagi, Mande Ben? Kalau Tergantung ini aja, Mande Wid gitu ya. Kalau kita mau apa kita berusaha untuk membantu begitu ya. Kemudian kalau udah nggak cukup waktu, nanti kita bisa kirimkan, kita terima pertanyaannya akan kita balas. Sekarang 9.40 ya, berarti mungkin 15 menit lagi Mandewit, atau 10 menit lagi ya, insya Allah ya. Mandewit udah luar jam baik, malamnya nih. Oke. Siap, ya. Andeka. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi nanti Mande-Mande kalau memang ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan di grup WA atau mungkin ada temennya di sini. Nanti kami akan coba sampaikan ke Mande Widya. Siapa tahu masih ada pertanyaan ya di luar sesi ini nantinya. Baik, ini pertanyaan kita ya di chat adalah untuk perawatan rambut. Dari mana Yelna dari Amerika juga. Oh, dari Mande Yelna, dari Amerika nih. Oke, dari Mande Yelna untuk perawatan rambut rontok ada kalanya dokter memberikan obat semprot yang isinya kortikosteroid. Apakah itu juga bisa menyebabkan terjadinya jerawat di punggung atau di muka? Maksudnya apakah penyerapan di kepala itu bisa berefek samping di kulit punggung dan wajah juga? Itu pertanyaannya dokter. Mungkin ini juga make sense juga ya, apakah kita mengobati semprot di rambut itu bisa ke mana-mana gitu efeknya. Iya. Ya, memang saat ini banyak ya keluhan-keluhan terhadap kelainan rambut gitu ya, rambut rontok, kemudian itu sangat banyak lah. Malah sejak COVID ini usia muda pun sudah banyak yang rambutnya rontok. Gitu. Nah, untuk pengobatan memang biasanya dokter memberikan ya, salah satunya obat yang diberikan bisa saja golongan kortikosteroid. Nah, untuk golongan kortikosteroid ini memang kita harus hati-hati karena meskipun dia diberikan dari luar, meskipun disemprot, meskipun dioles, tapi kan melalui kulit itu bisa diserap, bisa diabsorpsi. Jadi efek samping yang seperti disampaikan tadi bahwa bisa menimbulkan jerawat di punggung itu bisa saja gitu. Sehingga kita juga biasanya dalam memberikan kortikosteroid itu kepada pasien kan ada batas waktu gitu. Nah mungkin nanti Mbak Lele silakan diskusikan sama dokternya
berapa lama kira-kira akan diberikan gitu ya. Dan biasanya mereka memberikan tuh ada obat kombinasi, itu tidak hanya kortikosteroid saja gitu. Banyak multimodalitas atau jenis pengobatan lain yang bisa diberikan, dan sebaiknya memang disampaikan ke dokternya, saya merasakan ada efek samping ini gitu ya, karena seringkali juga begitu pasien tidak menyampaikan dan dokter tidak tahu. Nih kami mendapatkan kemarin dengan jerawat ya, karena kortikosteroid itu malah sudah sampai ke istilah efek sampingnya itu Cushing syndrome, sudah suatu sindrom, berbagai keluhan. Udah ada pelebaran kulit, kemudian dalam bentuk jerawat, wajah sudah bulat gitu ya, udah sembab gitu. Jadi efek sampingnya cukup banyak. Tetapi selagi itu digunakan dalam pengawasan dokter dan keluhan disampaikan ke dokter, biasanya dokter akan segera mengantisipasi dan memberikan solusi untuk keluhan yang dirasakan. Demikian. Oke, Nambah baik. malam nih. Ya, memang Ada lagi, ya ada menarik ya, lagi tuh. ya bisa Ada lagi berkembang pertanyaan. pertanyaannya. Ada satu lagi nih, kita batasi Satu ini aja, satu pertanyaan aja. terakhir ya Terakhir. dari radio. Ini kita terima kasih sekali di radio masih setia ternyata mendengar dan malah interaktif ya. Ini satu pertanyaan terakhir ya untuk kita semua. Nanti mande-mande yang ingin bertanya lebih lanjut bisa disampaikan kepada kami nanti ya melalui chat. Baik, Ini ada ya, kalau ada pertanyaan, tolong dikirim ke email mandehminangmancanegara@gmail.com. Oke, terima kasih. Ya. Ya, oke, bisa melalui email juga. Baik, ini pertanyaannya antara agak lucu juga sih sebenarnya nih, karena memang ini kejadian ya kalau kita ada alergi gimana, padahal sebenarnya pengen menikmati gitu ya. Pertanyaannya nih dok, gimana kalau seandainya alergi makanan mengakibatkan kulit bengkak-bengkak ya? Kemudian apakah itu bisa diobati secara permanen sehingga kedepannya kita bisa mengkonsumsi makanan yang bikin alergi tadi? Seperti udang, kan enak tuh, sayang sekali kita tidak bisa makan gara-gara alergi ya. Mungkin ini ada alergi udang, alergi segala macem lah, coklat gitu ya. Padahal orangnya pengen makan gitu dok. Itu bisa hilang nggak alerginya gitu? Pertanyaannya dok. Ya, terima kasih. Ya, namanya aja alergi ya. Ya, alergi obatnya bukan obat, hindari alergen gitu. Jadi memang nggak bisa gitu ya. Selagi kita dengan alergi dengan suatu bahan, apakah makanan atau zat-zat lainnya, ya kita harus menghindari itu. Sementara obat yang diberikan dokter adalah mengatasi gejala yang timbul. Ya, misalnya makan udang, timbul biduran, timbul galigato, ya. Kemudian bibir bengkak. Ya, obat yang diberikan untuk mengatasi itu, tetapi tidak untuk orang jadi tidak alergi. Jadi sejauh ini tuh belum ada lah ya yang bisa, kalau alergi saya ingin permanen nggak alergi. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan ilmu ke depan apakah mungkin kan, tapi sejauh ini belum bisa, Merdeka. Terima kasih. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan alerginya kalau misalnya disugesti bisa hilang, dicoba aja ya Mande ya. Sepanjang itu tidak beresiko ya, karena kayaknya alergi itu ada yang beresiko juga gitu ya. Kalau masih tahan gatel-gatelnya ya makan aja lah sedikit gitu ya. Untuk nggak penasaran gitu. Sepanjang nggak berbahaya ya mandi-mandi ya. Tapi kalau berbahaya ya jangan gitu. Baik, Berisiko. ya gimana Prof? Ada yang Ya, beresiko? iya, awalnya gatal, tapi lama-lama bisa ini udem bengkak, bisa sesak, ya kan? Nah, iya betul. Kita Memang kadang ada orang yang lagi udang, tapi dia hanya makan kuahnya aja. Itu ada yang kena. Nggak bisa. Jadi memang kalau alergi sebaiknya dihindari. iya Nahan jangan. selera. Iya. Kalau lagi kepengen cium-cium aromanya aja dulu. Ya, memang kita takdirnya beda-beda ya, Prof ya. Ada yang nggak bisa makan sesuatu gitu ya, tapi teman yang lain beda lagi ya. Mungkin ya, begitulah namanya hidup ya.
ada kurang lebihnya gitu. Baik, terima kasih banyak. Ini hari ini kita pembahasannya sangat menarik, banyak ilmu yang kita dapat dari Prof. Widya. Mudah-mudahan selain mendapatkan ilmu, kita semua juga mendapatkan berkahnya di malam hari ini. Bisa kita terapkan di kehidupan masing-masing dan bisa di-sharing juga ke keluarga dan teman sekitar ya, Mande-Mande ya. Untuk sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu, Mande-Mande, untuk mendokumentasikan acara kita hari ini. Mande-Mande yang bisa membuka kameranya, silakan ya, standby untuk dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Silakan yang bisa buka kamera. Kita sebentar lagi akan foto bersama. Ini cuma beberapa orang yang bisa buka kamera ya. Udah tidur. Mendengar sambil tidur-tiduran ya. Baik, kita foto bersama ya, Mande-Mande, dengan aba-aba. Kita pasang pose terbaik dulu. Yang pertama, posenya senyum. Kemudian yang berikutnya Bebas. kita bebas, gaya bebas. Ya, ini Mande-Mande ada yang masih ingin buka kamera, silakan ya, kita tunggu. Oke, kita foto bersama dengan hitungan Iya. ya. Oke, 3, 2, 1, cheese. Cheese. Ya, oke. Sekarang kita eh, gaya bebas Bebas. ya, Mande-Mande ya. Oke, udah nambah nih yang buka kamera. Oke. Ya, itu ada Ridi dari Belanda juga. Oh Oke, ya, selamat oke. datang. Mande ini. Oke, Mande Neti semuanya 3, 2, 1. Mandarina, smile. Tiga. Gimana nih? Mandi Minang. Pinang Mancanegara. 3M, Tage. 3M, ya, kita Tage. pakai Tage. tagline ya. Ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih, acaranya luar biasa. Sangat mantap pokoknya. Rancak Bana. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Baiklah. Ya, terima kasih banyak, Dewi. Ya, kita Mandebet. tutup dulu ini ya. Nah, kita tutup recordingnya, insya Allah. Ya. Recording Oke. stopped. Oke, terima kasih banyak Mandewit ya, udah melewati jam malamnya Mandewit. Semuanya sebelumnya. Baiklah, kita tutup acara ini. Mande-Mande, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Mande-Mande semua. Partisipasinya Ya. bukan hanya mengikuti saja, tapi juga kita interaktif ya, sangat interaktif hari ini, malam ini. Mudah-mudahan webinar ini dapat ilmu ya, kita semua mendapatkan ilmu, sama-sama menjadi bekal yang bermanfaat dalam merawat dan mendapatkan kulit sehat secara cerdas. Karena Dan langsung amalnya, ya, dan amalnya. Kita Ya, tutup dengan doa penutup ini sedikit ya, Mande Eka ya, Ya. semoga mendapat Oke. berkahnya. Dengan doa penutup majelis yang umum saja. Subhanakallahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf, terima kasih dari kami semua, terima kasih banyak semua-semua, terutama pembicara kita, Mandewit, semua kita ketemu lagi ya, launching the new product, insya Allah. Amin. Terima kasih Mande Eka, the wonderful Ya Rabbal Alamin. moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan selama acara. Mudah-mudahan ke depan kita ketemu kembali di kesempatan yang lebih baik dan penuh manfaat. Amin ya Insya Rabbal Alamin.